Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua yang kalau kita mencoba menghitungnya itu pasti tidak akan pernah terhitung. Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang ngaji semuanya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua kembali, dan untuk tema kali ini saya akan coba bawakan, yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini adalah sebuah tema yang begitu banyak menyita perhatian para ahli, dari mulai para sarjana sampai para ulama, karena ini memang sebuah topik yang sangat penting sekali bagi kita semua. Ada beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para peneliti ataupun para ahli tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia berasal dari negeri Makkah atau Arab. Teori yang pertama ini dikemukakan oleh seorang ahli dari luar, dari barat, yaitu yang bernama Jacob Cornelis Panler. Menurut beliau, Islam telah masuk ke Indonesia pada tahun sekitar 670 Masehi. Jadi ketika itu beberapa orang dari Arab yang memiliki hubungan dengan Cina, terutama di sebuah kota yang bernama Kanton, mereka itu singgah di Selat Malaka. Beberapa hari mereka di sana dan melakukan asimilasi dengan penduduk setempat, dan kemudian mengajarkan Islam kepada para penduduknya, sehingga tersebarlah Islam di pesisir Selat Malaka itu. Dan juga teori ini dikemukakan juga oleh seorang ulama dari dalam negeri yang sangat terkenal sekali. Beliau adalah Buya Hamka. Buya Hamka pun sama memiliki teori bahwa Islam itu datang langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Menurut beliau, ketika Khalifah Sayyidina Utsman berkuasa sekitar tahun 30 Hijriah, beliau pernah memerintahkan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengunjungi sebuah negeri, dan ternyata negeri itu adalah yang bernama Kerajaan Kalingga. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Kerajaan Kalingga itu berada di negeri Nusantara. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu menemui ratu dari Kerajaan Kalingga yang bernama Ratu Sima, dan akhirnya dari perbincangan ini kemudian masuk Islamlah anaknya Ratu Sima yang bernama Jaisima, dan kemudian tersebar luaslah Islam di Kerajaan Kalingga itu. Nah, itu teori yang pertama tentang masuknya Islam ke Indonesia, itu langsung dari Mekah, bahkan pada abad pertama Hijriah. Dan teori yang kedua yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari negeri Gujarat, India.
Teori ini dikemukakan oleh beberapa orang orientalis. Yang pertama itu dikemukakan oleh seorang guru besar di Leiden University, di Universitas Leiden, Belanda. Beliau bernama Jan Pijeneppel. Dan ternyata Jan Pijeneppel ini adalah gurunya dari Snoop van Hongron. Dan kemudian teori ini pun dikembangkan oleh Snoop van Hongron tentang masuknya Islam ke Indonesia mulai dari abad ke-13. Jadi sangat berbeda jauh sekali dengan teori yang pertama yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia bahkan pada abad pertama Hijriah. Menurut Jan Pijeneppel ini, orang-orang dari Gujarat yang mereka berprofesi sebagai pedagang atau para saudagar, mereka memang sudah seringkali mengunjungi wilayah Nusantara, terutama Pulau Sumatera. Jadi dari hubungan yang instan ini, kemudian mereka di samping berdagang juga mengembangkan agama yang mereka anut. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan perkawinan dengan orang-orang setempat. Dan kemudian setelah sekian lama Islam semakin tersebar dan akhirnya berdirilah beberapa kerajaan Islam yang ada di wilayah Sumatera. Dan teori ini pun juga banyak diadopsi kemudian dikembangkan, salah satunya oleh Shangpir. Shangpir juga sama memiliki pendapat bahwa Islam di Indonesia itu dimulai atau bermula dari orang-orang India, yaitu yang ada di Gujarat itu tadi. Nah, itu teori yang kedua, dan sekarang kita beralih ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga ini digagas oleh seorang peneliti yang bernama Husein Jayadiningrat. Beliau berbeda pendapat dengan teori yang kedua dan juga teori yang pertama. Menurut beliau justru Islam itu datang dari orang-orang Persia. Beliau melakukan beberapa penelitian di beberapa wilayah Nusantara, dan salah satu yang menarik perhatian beliau adalah kesamaan bentuk makam-makam para pemimpin di Persia dan juga bentuk makam-makam pemimpin yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Salah satunya adalah makamnya Sultan Malikus Sholih. Itu sangat identik sekali dengan beberapa makam yang ada di Persia, dan juga di samping itu hari-hari perayaan keagamaan seperti Hari Asyura juga itu sama diperingati baik di Indonesia maupun di Persia. Di samping itu juga menurut beliau banyak kesamaan istilah dan kata-kata yang digunakan oleh orang-orang Persia dan juga digunakan oleh orang-orang Nusantara. Jadi dari hasil penelitian ini beliau berkesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari orang-orang Persia. Dan juga ada ilmuwan lain yang memperkuat teori ini, bahwa yang membawa Islam ke Indonesia adalah orang-orang Sufi dari Persia. Dan ketika itu memang sudah lumrah, sudah biasa para Sufi itu mengembara ke berbagai wilayah negeri di luar negeri mereka. Dan tujuan mereka adalah untuk mengembangkan tarekat yang telah mereka miliki. Jadi mereka melakukan perjalanan sampai ke Nusantara, kemudian mengembangkan pemahaman Sufi yang mereka anut. Ya, itu teori yang ketiga ya. Dan sekarang kita masuk ke teori yang keempat. Dan teori ini memang teori yang relatif baru ya. Karena yang paling populer itu adalah 3 teori tadi di depan itu ya. Bahkan yang sering kita pelajari dulu di sekolah adalah teori yang menyatakan Islam datang dari Gujarat ya, ketika kita sekolah dulu. Nah, teori yang keempat ini disampaikan oleh seorang guru besar bernama Sumanto Al-Qurtubi dan juga oleh Slamet Mulyana.
beliau menyatakan bahwa Islam itu justru didatangkan atau dibawa oleh Muslim dari Cina. Jadi menurut beliau Cina itu sudah terlebih dahulu menganut agama Islam, dan kemudian banyak di antara mereka yang melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang di Nusantara, terutama di tanah Palembang. Jadi menurut kedua peneliti ini, bahwa kaum muslimin dari Cina ketika itu mereka melakukan perjalanan sampai ke negeri Andalas, yaitu ke Palembang, dan juga ada beberapa di antara mereka yang sampai ke daerah Jawa, dan kemudian mereka menyebarkan agama yang mereka anut, dan juga di antara mereka tidak sedikit yang kemudian menetap di daerah baru itu ya, dan mereka melakukan perkawinan dengan orang-orang setempat, dan setelah waktu semakin berlalu maka paham-paham atau ajaran-ajaran Islam semakin banyak dianut oleh orang-orang di wilayah tempatan tersebut. Dan meskipun teori ini relatif baru, tetapi teori ini memang memiliki juga fakta-fakta yang cukup kuat ya, karena memang hubungan yang terjadi antara Cina dengan Nusantara itu sudah terjadi bahkan sebelum Masehi ya. Jadi hubungan antara Nusantara dengan Cina ini sudah erat, dan kemudian ketika banyak kaum muslimin di Cina yang melakukan hubungan dengan Nusantara, mereka menyebarkan agama Islam ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan menambah hasanah keilmuan kita tentang masuknya Islam ke Indonesia. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.